Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita kembali dengan pembahasan penilaian akhir semester matematika kelas 4. Di semester 1 ini karena kondisi pandemi sehingga materinya pun hanya 2, yaitu pecahan serta FPB dan KPK. Nah, di sini ada sekitar 25 soal. Ada KD 3.1 ada 6 soal, KD 3.2 ada 6 lagi dan 7. 6 kali 3 18 ditambah 7 sama dengan 25 soal. Pertanyaan yang pertama, daerah yang diarsir menunjukkan pecahan berapa? Cara menentukan pecahan dari gambar tersebut tentunya kita harus tulis dulu yang diarsir ada berapa. Yang diarsir ada 2. Kemudian seluruh bagian ada berapa? Seluruh jumlah total bagian tersebut ada 6. Sehingga untuk menemukan pecahannya, tulislah jumlah yang diarsir dibagi atau per jumlah total, sehingga ketemulah jawabannya 2/6. Jadi jawaban yang tepat adalah ya, C. Nomor 2. Dua pecahan yang senilai dengan pecahan 3/15 adalah, untuk menemukan dua pecahan yang senilai, ada baiknya kalau kita sederhanakan terlebih dahulu. 3/15 kita rubah menjadi bentuk paling sederhana. Nah, 3/15 bisa kita bagi 3, sehingga hasilnya nanti 1/5. Apakah sudah ada 1/5? Oh, ternyata ada di C, 1/5. Selanjutnya dari 1/5 bisa kita kalikan 2. Nanti bisa dikalikan 3, 4 dan seterusnya sampai nanti ketemu ABC-nya mana yang paling sesuai. Kita coba 1/5 kali 2/2 sama dengan 2/10. Nah, jadi sudah ketemu 1/5 dan 2/10. Oh, ternyata sudah ada di situ. Jawabannya 1/5 dan 2/10 sudah ada. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 3. Pecahan yang paling sederhana dari 21/35. Untuk menyederhanakan tentunya kita bagi. Yang bisa dibagi atas dan bawah. Atas dan bawah, pembilang dan penyebut harus sama pembaginya. 21/35 kita bagi pembilangnya dengan angka 7. Kalau pembilang dibagi dengan angka 7, maka penyebut atau yang bawah juga harus dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 3/5. Oh, ada ternyata A, B, C. Nah, ini yang C ini 3/5. Jadi jawaban yang benar C. Nomor 4. Pecahan yang tidak senilai dengan 4/6 adalah. Nah, caranya bagaimana? Caranya sederhanakanlah menjadi bentuk yang paling sederhana. 4/6 kita sederhanakan dengan cara dibagi 2/2. Jadinya 2/3. 2/3 tersebut kita kalikan, kalau dikali dengan 1 sama 2/3. Kalau dikali 2 balik lagi 4/6. Jadi langsung kita kalikan 3/3. Hasilnya 6/9. Selanjutnya kalau kita kalikan dengan 4, 2/3 dikali dengan 4 hasilnya adalah 8/12. Oh, maaf, tandanya salah ya. Nah, dibetulkan dulu. Ini tandanya kali, ini juga tandanya kali. Nah, 2/3 dikali 4/4 hasilnya adalah 8. 3 kali 4 12. Nah, selanjutnya 3, 4, selanjutnya kita kali dengan 5. Nah, 2/3 dikali 5/5. 2 kali 5 sama dengan 10. 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, jadi sudah ada pecahan-pecahan yang senilai 1, 2, 3, 4. Nah, mana ini yang ada dan mana yang tidak ada? 2/3 ada, benar ya. 6/9 ada, benar. 8/12 oh ada juga, benar. 12/15 oh 15-nya benar. Loh, atasnya 10. Oh, berarti ini seharusnya 10 bukan 12. Nah, berarti jawaban yang benar adalah D, 12/15. Nomor 5. Bentuk pecahan paling sederhana dari 18/30. Nah, silakan dibagi dengan 6.
18 dibagi 6 sama dengan 3. 30 bagi 6 sama dengan 5. Nah, ini jawabannya 3/5. Tapi kalau misalkan kalian tidak tahu, loh kok Pak kok bisa langsung dibagi 6/6? Aku kan kesulitan kalau langsung nyari langsung sederhana. Bisa kalian bagi secara beruntun, yaitu dengan 18/30 sama-sama angka genap. Jadi kalian bisa membaginya 2/2 dulu. Hasilnya nanti akan ketemu 9/15. Setelah ini baru kalian bagi lagi. Genap apa ganjil, atas bawah? Oh ternyata atas bawah ganjil. Coba dibagi dengan 3. Oh ternyata bisa. Hasilnya 3/5. Jadi dengan pembagian secara langsung seperti ini ataupun secara beruntun sampai hasilnya tidak bisa dibagi lagi, itu hasilnya juga sama. Jadi jawabannya adalah 3/5. Cara atas bawah sama-sama benar. Boleh, silakan yang mana yang paling mudah untuk kalian. Selanjutnya yang nomor 6, tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 6/8. Seperti tadi, kita rubah menjadi bentuk paling sederhana dulu. Bentuk paling sederhana 3/8 dengan cara dibagi 2/2 karena atas dan bawah sama-sama angka genap. Nah, 3/8 mau dibagi lagi? Ternyata sudah tidak bisa. Stop di sini. Ini bentuk paling sederhana. Sudah ketemu satu pecahan. Nah, selanjutnya 3/8 kita kali dengan, kalau 2 nanti hasilnya kembali ke 6/8 ya. Jadi langsung kita kalikan dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 8 kali 3 24. Nah, ini. Selanjutnya 3/8 kita kalikan dengan 2 sudah, 3 sudah. Sekarang dikali dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. 8 kali 4 sama dengan 32. Jadi ini sudah ketemu 3 pecahan yang senilai dengan 6/8. Jadi jawabannya ada 3/8, 9/24, dan 12/32. Selanjutnya KD 3.2. Pertanyaan nomor 1. 20% mempunyai nilai sama dengan pecahan berapa? Kalau persen itu selalu per 100. Jadi 20/100. Nah, sampai di sini saja yang ditanyakan pecahan. Sampai di sini saja sebenarnya jawabannya sudah benar. Tapi alangkah baiknya kalau jadi jawabannya sudah sampai di sini saja. Tapi alangkah baiknya apabila kita sederhanakan kembali. Kita bisa membaginya dengan 10/10. Nah, hasilnya menjadi 2/10. Masih bisa disederhanakan lagi. 2/2. Nah, nanti hasilnya menjadi 1/5. Nah, jawabannya dari sini saja sudah benar. Kita lanjutkan. Nomor 2. Berartikan gurami adalah 1,25 kg. Berartikan gurami dalam bentuk pecahan adalah, nah, cara untuk menemukannya kita tulis dulu 1,25 kg. Nah, kita tulis 1,25, satuan kilogramnya kita sembunyikan dulu. 1,25 itu berarti sudah ada angka 1. Angka 1 yang sudah sempurna. Lebihnya adalah 0,25. 0,25 itu berarti 25 per berapa ya? Karena setelah koma ini ada 2 digit, 1, 2, maka per 100. Nah, ini mewakili 2/5, digit pertama dan digit kedua ini dirubah menjadi 0. Digit pertama, digit kedua, ditambahkan 1 di depannya, jadi 1/25/100. Nah, dari sini sudah kelihatan ya jawabannya yang mana? Ya, yang D. Nomor 4. Bentuk pecahan campuran dari 2,4. Nah, ini 2,4 adalah bentuk desimal. Kita rubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran itu ada angka satuannya, ada juga angka pecahannya. Nah, keempatnya sama-sama angka campuran, tapi mana yang paling tepat? Caranya begini. Kalian tulis dulu 2-nya. Karena 2,4 berarti 2-nya sudah sempurna, 2 satuan. Langsung tulis 2. Kemudian 0,4 seperti tadi. 0,4 berarti sisanya kan
4 per berapa? Kalian tulis 4 per 100 apa 10 ya. Nah, di sini hanya ada 1 digit, berarti di sini hanya ditambah 0 sebanyak 1. Kemudian ditambah angka 1, jadilah angka 10. 24 per 10. Nah, sudah selesai. Tapi jawabannya yang mana ya? Kok enggak ada? Nah, berarti dari 24 per 10 tersebut bisa kalian sederhanakan. Duanya karena sudah satuan tidak bisa disederhanakan kembali. Yang bisa disederhanakan adalah angka 4 per 10-nya. Nah, dengan cara kalian bagilah dengan 2 karena genap. Sehingga nanti akan ketemu 2, 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Jadilah 2, 2 per 5. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 5, bentuk pecahan campuran dari 50 per 6. Caranya bagaimana untuk membuatnya menjadi angka pecahan campuran? Ya 50-nya dibagi 6, sisanya berapa? Diper 6. 50 dibagi 6 hasilnya adalah 8. Tapi lebihnya 2. Lebih 2 berarti 2 itu kan sisa. Berarti sisa 2 itu nanti per 6. Nah, jadinya begini, 8 lebih 2 per 6. Tapi kata lebih itu tidak perlu ditulis, jadinya 8 2 per 6. Jadi jawabannya adalah 8 2 per 6. Kalau ada yang mau disederhanakan, satuannya tetap 8, kemudian 2 per 6 disederhanakan menjadi paling sederhana 1 per 3. Boleh Pak? Boleh ya. Yang penting ketemu sampai di sini sudah benar. Kalau disederhanakan lebih bagus. Seperti ini. Nah, ini 8-nya tetap, 2 per 6-nya disederhanakan menjadi 8, 1 per 3. Yang ini sudah benar, ini juga benar. Lanjut, pecahan 17 per 20 jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi berapa? Persen itu per 100 dengan cara 17 per 20 dikali 5 per 5. Hasilnya 17 kali 5, 85 per 100. Kemudian 85 per 100. Karena sudah per 100, langsung saja ditulis 85%. Nomor 1 KD 3.4, faktor dari 36. Nah, untuk menemukan faktor dari 36, kalian uraikan 36 tersebut menjadi faktor-faktornya. Faktor itu apa sih? Seluruh bagian faktor, terutama faktor prima, kalau dikalikan nanti hasilnya jadi 36. Nah, tapi di sini yang ditanyakan bukan hanya faktor prima, tapi seluruhnya. Yuk, kita carikan faktornya. Mohon faktor dari 36. Karena angka genap, kita bagi dengan 2. Bilangan prima pembaginya 2. Hasilnya 18. 18 juga masih genap, masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya 9. 9 angka ganjil, maka tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita coba dengan 3. Oh, ternyata bisa. Hasilnya 3. Nah, jadi faktor dari 36 yang dari pohon sudah kelihatan. Nah, di sini 3 per 3 ini juga bisa dibagi dengan 3. Nanti hasilnya 1 di sini. Jadi ada 1, kemudian ada juga 2. Nah, ada 2. Ada juga 3. Ada 9 dan 18 serta 36. Jadi 1, 2, 3, 9, 18 dan 36. Loh, kok pilihannya masih banyak? Kok masih kurang? Nah, selain ini kita bisa mengalihkan antar bilangan prima tersebut. Jadi ada bilangan prima yang berbeda. Oh, yang sama dulu, 2 dikali 2 hasilnya 4. 2 dikali 3 hasilnya 6. 3 dikali 3 hasilnya 9. Sudah ada di sini. Nah, 3 kali 1 sudah ada 3. Nah, jadi kesimpulannya ada 1
2, 3, 9, 18, 36, 4, dan 6. Kita urutkan sekarang. Seluruh faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, dan 36. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya, nomor 2, faktor prima dari 56. Langsung saja kita buat menjadi pohon faktornya seperti ini. 56, angka genap, dibagi 2, jadi 28. Masih genap lagi, bagi 2 lagi, jadi 14. Masih genap, bagi 2 lagi, 2, jadi 7. Nah, 7 ini sudah bilangan prima, sehingga tidak bisa dibagi lagi. Jadi faktor prima dari 56 ada 2, ada 2, ada 2, dan ada 7. Nah, 2-nya ini kan sama semua, cukup ditulis satu kali saja. Jadinya begini. Jadi faktor primanya adalah 2 dan 7 saja. Ada? Ada. Yaitu C, D, 2 dan 7. Oh, C. Lanjutkan. Nomor 3. Bilangan kelipatan 4 yang terletak di antara 35 dan 50. Yang mana ya? Caranya yaitu kita buat perkalian 4. Kelipatan 4, 4 kali 1, 4, 8, 12, 16. Nah, ada banyak sekali sampai 52. Sampai dilanjutkan nanti sampai angka yang tidak terbatas. Tapi di sini yang kita cari di antara 35 dan 50. Angka berapa ya yang ada? Nah, ini dia. Di antara 35 dan 50, berarti lebih besar dari 35 dan lebih kecil dari 50, yaitu 36, 40, 44, 48. Ada jawabannya? Ya, ada C. Nomor 4. Kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 yang terletak di antara 10 dan 40. Gimana caranya? Caranya kita cari dulu kelipatan 6 dan 9 yang terkecil atau KPK-nya. Kelipatan 6 dan 9 caranya kita buat pohon faktor. 6 bagi 2 jadi 3, 3 sudah bilangan prima, dibagi 3 lagi bisanya, yaitu 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3, sudah bilangan prima, maka 3 dibagi dirinya sendiri, yaitu 3, hasilnya 1. Selanjutnya KPK 6 dan 9 berarti kita mencari yang faktor primanya yang berbeda. Kalau ada yang sama, ambil pangkat yang terbesar, 2. Sekarang 2 di 9 tidak ada, langsung ditulis 2 satu kali saja karena hanya ada 1. 3 ada 1. Oh, ternyata di sini ada yang sama. Di sini sama, 9 ini ada 2 3-nya. Oh, ternyata yang di 9 3-nya ada 2, maka kita tulis 2 atau 3 pangkat 2, sehingga 2 3 kali 3 hasilnya 18. 2 kali 3 6, kali 3 18. Nah, sudah ketemu satu faktornya. Oh, maaf, bukan faktor, kelipatannya, yaitu 18. Nah, jadi di sini sudah kelihatan ya sebenarnya. Karena ini 12, 18, 24, 27 dan 36, 36, 36, 36. Sebenarnya sudah ketemu jawabannya. Tapi kalau misalkan nanti pilihannya ada yang berbeda, kita harus mencari kelipatan yang lain dengan cara kelipatan persekutuan terkecil atau 18 tadi kita bisa kalikan dengan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ketemu pasangan yang sama yang ada di dalam pilihan ya. Nah, untuk menemukan kelipatan yang lain, 18 dikali 2 36. 18 kali 3 sama dengan 54. Oh, stop dulu di sini. Ada 36. Nah, berarti memang benar-benar 18 dan 36, bukan 54. Jadi, yang bisa dipakai kelipatan yang kedua adalah 36. Jawabannya adalah 18 dan 36, yaitu B. Nomor 5. Faktor persekutuan dari 12 dan 15 berapa ya? Untuk menemukan, maaf, ini faktor persekutuan ya, bukan kelipatan. Faktor. Faktor persekutuan. Untuk menemukan faktor persekutuan, maka 12 dan 15 kita turunkan menjadi pohon faktor. 12 bagi 2 6, 6 bagi 2 sama dengan 3, 3 sudah bilangan prima, dibagi dirinya sendiri 3, tinggal 1. 15 karena bukan bilangan genap maka dibagi dengan 3, 3 hasilnya 5, 5 sudah bilangan prima maka dibagi dirinya sendiri 5, hasilnya 1. Nah, untuk faktor persekutuannya FPB 12 dan 15 itu yang sama 2. Apakah 2?
Di sini ada 2 biji, di sini tidak ada, maka tidak boleh dipakai untuk FPB. 3, apakah 3 ada? Oh, ternyata 3 ada. 1, oh 1 kan bukan bilangan prima, jadi tidak perlu ditulis. Selanjutnya 5 ada di sini tapi tidak ada di faktor 12, maka yang boleh ditulis hanya angka 3 1 kali. Jadi faktornya adalah 3. Oh, di sini jawabannya sudah ada ya. Oke. Selanjutnya nomor 6, sebutkan semua bilangan prima. Semua bilangan prima yang terletak di antara 10 dan 20. Semua tapi yang di antara 10 dan 20. Caranya kita pohonkan dulu. 10 bagi 2, 5 sudah bilangan prima, berarti dibagi dirinya sendiri tinggal 1. 20 dibagi 2 jadi 10 bagi 2 tinggal 5 sudah bilangan prima, dibagi dirinya sendiri nanti. Nah, faktor prima 10 dan 20 berarti faktor. Kalau faktor cari yang sama. Ada 2 di 10, di sini juga ada 2. Oke, ada 5, di sini juga ada 5. Oh, berarti 5. Oke, di sini ada 3, di sini tidak ada, berarti tidak sama, bukan faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuannya adalah 2 dan 5. Itu jawabannya. Nomor 1, KD 3.6, faktorisasi prima dari 30. Nah, faktorisasi prima itu adalah faktorisasi atau faktor-faktor yang dikalikan semuanya menjadi angka 30 itu. Nah, untuk menemukan faktornya 30 kita turunkan menjadi pohon faktor. 30 dibagi 2, 15 bagi 3, 5 karena sudah bilangan prima, bagi dirinya sendiri sisa 1. Faktorisasinya berarti 2 dikali 3 dikali 5 dikali 1, satunya tidak usah ditulis karena bukan bilangan prima. Jadi 2 dikali 3 kali 5. Apakah benar 2 kali 3 kali 5 itu adalah faktorisasi prima? Ya, kalau dari pohonnya sudah benar. Tapi untuk mengecek hasilnya apakah benar, kalian bisa mengalihkan hasilnya berikut. 2 dikali 3 kali 5, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 kali 3 sama dengan 30. Oh, ternyata 30. Pertanyaan juga 30. Berarti sudah benar 30. Jadi jawabannya adalah 2 kali 3 kali 5, yaitu B. Ya, jawabannya B ya. Selanjutnya, yang nomor 2, FPB dari 16 dan 24. Nah, untuk menemukan FPB-nya tentunya kita gunakan pohon faktor. Nah, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2 sudah bilangan prima, boleh berhenti, boleh ditambah 2 bagi 2 jadi sisanya 1. 24 bagi 2 12 bagi 2 6 bagi 2 3 bagi dirinya, boleh ditulis boleh tidak. Nah, FPB 16 dan 24. FPB ingat yang sama saja dan yang paling kecil. Ada 2 ada 2-nya 4 kali. Di sini juga ada 2 ada 2. Di sini 3 kali. Di sini ada 3 tidak ada di sini. Jadi yang sama hanya 2 pangkat yang terkecil. Di sini ada 4 kali, berarti 2 pangkat 4. Tapi di sini ada 2 3 kali, berarti 2 pangkat 3. Ambil yang terkecil, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa sih? 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 8. Nomor 3, KPK dari 6 dan 8 adalah, untuk menemukan KPK-nya, kita juga gunakan pohon faktor. Nah, 6 pohon faktornya dibagi 2, 3 sudah bilangan prima. Stop. 8 bagi 2, 4 dibagi 2. Sisanya 2 itu sudah bilangan prima, boleh berhenti. KPK 6 dan 8. Nah, ini kurang angkanya. 6 dan 8. Berarti KPK yang sama ditulis 1 kali yang paling besar, yang berbeda juga ditulis. Jadi yang sama angka 2 pangkat 1. Ini 2-nya ada 2, berarti ada 3. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1. Jadi ditulis 2 yang pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2. Kemudian mana lagi yang prima? Oh, ada yang 3. Nah, 3 juga ditulis. Karena KPK, kalau KPK semua bilangan prima ditulis. Yang sama ambil yang paling besar pangkatnya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 24. Jadi jawabannya adalah 24C. Nomor 4, KPK dari 4 dan 9. Nah, KPK dari 4 dan 9 ini bisa kita cari dengan cara
pohon faktor juga tentunya. Nah, 4 kita turunkan. 4 faktor pertama adalah 2, hasilnya 2. 2 sudah bilangan prima, boleh berhenti. 9 faktornya adalah 3 dan 3. Nah, ada 2, 2, 3, dan 3. Untuk mencari KPK, semua bilangan prima silakan ditulis. Kalau ada yang sama, maka tulislah yang terbesar. Nah, karena di sini 2 dan 2, 2 pangkat 2, tidak ada yang sama di sini, maka langsung kita tulis 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. 3 dan 3 di sini juga tidak ada, berarti langsung ditulis dua-duanya, 3 pangkat 2 atau 3 kali 3. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 3 sama dengan 36. Jadi jawaban yang benar adalah B, 36. Nomor 5. Faktor prima dari 12 adalah, untuk menemukan faktor prima dari 12, kalian tentunya sama caranya. Kita buat menjadi pohon faktor. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 sudah bilangan prima, boleh berhenti. Nah, jadi faktor prima dari 12 adalah angka 2 dan 3. Loh, kenapa kok bukan 2 pangkat 2, Pak? Karena yang ditanyakan hanya faktor primanya. Kalau nanti 2 pangkat 2 kan sama dengan 4, bukan bilangan prima. Nah, jadi kita cari yang primanya saja, tidak perlu dikalikan, cukup 2 diambil 1 kali. Nah, jadinya 2 dan 3, kan faktor prima semua. 2 prima, 3 prima. Kalau 2 kali 2 bukan prima, 2 kali 3 bukan prima. Nomor 6. Sebutkan KPK dari 18 dan 24. Untuk menemukan KPK, maaf, ini 18 dan ini 24. Caranya bagaimana? Kita buat menjadi pohon faktor. 18 faktornya 2 jadi 9, 9, 3 dan 3. 24 faktornya bagi 2 12, bagi 2 6, bagi 2 3. Sudah bilangan prima semua, berhenti. Nah, KPK angka 2, apakah ada yang sama? Oh ya, ada, sama. Yang di 18 2 pangkat 1, yang di 24 2-nya pangkat 3. Ingat, KPK ambil yang terbesar, 2 pangkat 3. Kemudian 18 ada 3 sebanyak 2, berarti 3 pangkat 2. Di sini ada 3 hanya 1, berarti 3 pangkat 1. Ambil yang terbesar, berarti ambil yang sini. Nah, 2-nya ambil yang 24 karena lebih banyak 2-nya. 3-nya ambil yang di 18 karena paling banyak 3-nya. Jadi 2 pangkat 3, 3-nya pangkat 2. 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 2 9. Hasilnya adalah 72. Jadi KPK dari 18 dan 24 adalah 72. Nomor 7. Ibu membeli 20 buah jeruk dan 24 buah alpukat. Kedua jenis buah tersebut akan diletakkan di atas piring dengan jumlah dan jenis yang sama. Berapa piring yang dibutuhkan? Jadi ada 20 buah jeruk, 24 alpukat. Keduanya akan ditaruh piring dan jumlahnya itu harus sama. Jadi 20 harus dibagi ke dalam piring. Jumlah jeruk piring A, B, C harus sama semua. 24 buah alpukat juga ditaruh di piring, tapi alpukat di piring A, B, C. Kalau yang piring A buahnya 2, B juga 2, semuanya juga harus 2, harus sama. Tapi kita sekarang disuruh menentukan berapa sih piring yang dibutuhkan. Caranya dengan mencari FPB nya, faktor persekutuan yang terbesar dari 20 dan 24. Nah, 20 kita turunkan menjadi pohon faktor. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 sudah bilangan prima, berhenti. 24 sekarang. 24 bagi 2 sama dengan 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 sudah bilangan prima, stop. Jadi pohon faktor dari 20 seperti itu. 24 juga seperti itu. 20 2-nya ada 2, 2 pangkat 2 dikali 5. 24 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, FPB, karena ini yang dicari FPB hanya yang sama saja. Di sini ada 2 pangkat 2, di sini ada 2 pangkat 3. Di sini ada 5,
tapi di sini tidak ada, di sini ada 3, dan di sini tidak ada. Jadi yang diambil hanya 2 saja. Karena FPB, ingat kalau KPK cari yang terbesar, kalau FPB cari yang terkecil. Duanya yang pangkatnya terkecil yaitu 2 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 piring yang dibutuhkan. Nah, jadi 20 jeruk dan 24 alpukat bisa dibagi ke dalam 4 piring. Jadi jumlahnya nanti sama semua. Jeruknya misalkan kalau dalam piring ada berapa buah jeruk? Berarti 20 dibagi 4, 5. Berarti tiap piring ada 5 buah jeruk. Dan 24 bagi 4 sama dengan 6. Berarti 6 buah alpukat. Jadi satu piring ada 5 buah jeruk dan 6 alpukat. Piring yang B juga sama, 5 jeruk 6 alpukat. Piring yang C 5 jeruk 6 alpukat. Piring yang keempat atau D 5 jeruk dan 6 alpukat. Piring yang kelima tidak ada. Ya, sudah habis buahnya. Oke, terima kasih pembahasan matematika kali ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.